Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 410 bertepatan dengan bab ke 1973. Yi-Chen dan itu nanaku terbang dengan helikopter selama sekitar 30 menit sebelum mendekati Kabupaten Nisitamang. Ninja itu nanaku masih mencari keberadaan Song Wanting. Sejumlah besar polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Lalu Yi-Chen meminta helikopter untuk mendarat di tempat yang lebih landai di puncak gunung sekitar 5 km dari tempat kejadian. Perbedaan jarak 5 km dapat menghindari tempat pencarian yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan, dan pada saat bersamaan juga tidak akan terlalu jauh dari Song Wanting. Lagi pula dia tidak mungkin akan berjalan terlalu cepat di pegunungan dengan kedua kakinya. Mungkin sejak kejadian peristiwa tersebut sampai sekarang paling banyak baru berjalan 5 km. Oleh karena itu, meskipun helikopter yang ditumpangi Yi-Chen tidak beruntung dan mendarat di daerah yang berlawanan, tapi jarak maksimum antara dia dan Song Wanting tidak akan melebihi 10 km. Yi-Chen berdiri di atas batu besar yang berada di puncak gunung setinggi 2000 meter dan sangat dingin. Tapi Yi-Chen merasa cemas. Pil yang dirinya berikan kepada Song Wanting dapat menyelamatkannya sekali, tapi tidak dapat menyelamatkannya dua kali. Jika dia bertemu dengan orang jahat lagi atau menghadapi bahaya di dalam pegunungan, maka sudah di luar kuasa dirinya. Itu nanaku segera mengeluarkan ponselnya melihat ekspresi cemas Yi-Chen dan hendak menelepon ninja yang dia kirim untuk menanyakan situasinya. Tiba-tiba ponselnya bergetar dan kebetulan yang menelpon adalah ninja keluarga itu. Itu nanaku buru-buru menjawab telepon dan bertanya, bagaimana situasinya? Apakah kalian menemukan keberadaan Nona Song? Pihak lain segera berkata, Nona besar, kami sudah menemukan keberadaan Nona Song. Dia berada di lembah sekitar 4 km timur laut dari tempat kejadian. Saat jarak kami dengannya sekitar 500 meter, aku menyadari kondisi Nona Song masih cukup bagus, jadi tidak mengagetkannya karena di puncak gunung tidak ada sinyal, sehingga aku ke tengah gunung untuk menelepon Anda terlebih dahulu dan meminta petunjuk. Yang lainnya sedang mengikutinya diam-diam dan melindunginya. Itu aku menghela napas lega dan berkata, bagus sekali. Yi-Chen buru-buru bertanya, Wanting sudah ditemukan? Itu aku mengangguk dan berkata kepada Yi-Chen, Yi-Chen kun, bawahanku sudah menemukan Nona Song. Dia sekarang berada di timur laut dan kondisinya juga baik. Bawahanku sekarang lebih berjarak 500-600 meter darinya. Untuk sementara mereka tidak berani mengagetkannya dan menelepon meminta petunjuk dariku dulu. Menurutmu kita harus bagaimana? Yi-Chen langsung merasa lega mendengar ini. Di tengah malam dia buru-buru ke Jepang. Satu-satunya hal yang dia tunggu adalah mendengar kabar kalau Song Wanting tidak apa-apa. Jadi dia segera berkata kepada itu Nanaku, tolong minta bawahanmu untuk memberikan posisi mereka. Kita akan segera ke sana. Di tengah lembah, Song Wanting masih berjuang. Karena ponselnya tidak memiliki sinyal, jadi dia tidak bisa memastikan posisinya. Dirinya juga tidak tahu sudah berjalan berapa jauh. Namun Song Wanting sangat pintar. Dia terus mengandalkan bintang utara di langit sebagai petunjuk jalan. Bintang utara adalah rasi bintang di langit bagian utara, dan karena pergerakannya yang unik, bintang ini tampaknya tidak bergerak jika dilihat dari belahan bumi utara. Justru karena bintang utara tidak bergerak di bagian langit utara, baru dapat memberikan navigasi paling dasar pada orang-orang.
Jika berhasil menemukan bintang utara, maka akan menemukan arah utara. Ketika seorang menghadap utara, berarti arah selatan berada di belakangnya. Sebelah kanan adalah timur dan sebelah kiri adalah barat. Dengan cara ini, Song Wanting dapat menjamin kalau dirinya terus berjalan ke arah timur laut dan bukannya berputar-putar tanpa tujuan di lembah. Ketika tersesat di pegunungan, jika tidak tahu arah, seringkali akan berjalan berputar-putar. Song Wanting ingin pergi sejauh mungkin dari tempat kejadian. Setelah berada di jarak yang cukup aman, dia memanjat mencari sinyal ponsel untuk menelpon polisi meminta bantuan. Namun dia tidak tahu kalau saat ini dirinya diam-diam diikuti 10 ninja teratas. Untuknya ninja-ninja itu dikirim itu nanaku. Mereka tidak memiliki niat jahat terhadap Song Wanting. Jika tidak, meskipun Song Wanting memiliki pil permajaan di tangannya, takutnya juga akan berakhir buruk. Dia juga tahu Yi-Chen yang terus dia rindukan sudah tiba di Tokyo dan sedang bergerak dengan cepat ke arahnya dalam kegelapan. Kekuatan Yi-Chen sangat luar biasa. Meskipun tidak mengandalkan helikopter, dia masih dapat berlari dengan cepat di tempat seperti ini. Namun itu nanaku dan yang lainnya sama sekali tidak bisa mengikuti ritmenya yang jadi mereka hanya bisa menunggu pemberitahuan dari Yi-Chen. Yi-Chen tidak ingin naik helikopter untuk menjemput Song Wanting karena jika demikian kemungkinan besar akan mengganggu orang lain yang sedang mencari keberadaan Song Wanting. Karena itu lebih baik mengandalkan kaki sendiri. Untung jarak antara Yi-Chen dan Song Wanting tidak terlalu jauh dari titik lokasi, jaraknya hampir 2-3 km. Jadi setelah bergerak dengan cepat selama setengah jam, Song Wanting sudah muncul di hadapan Yi-Chen. Song Wanting saat ini sedang mendaki dari dasar lembah. Dia merasa dirinya sudah menarik jarak aman. Jadi dia ingin memanjat untuk mencari sinyal ponsel, kemudian menelpon Yi-Chen dan anggota keluarganya untuk memberikan kabar. Song Wanting sudah tidak dapat menahan kekhawatiran di dalam hatinya. Jika Master Yi menerima pesan suara yang kukirimkan padanya, maka dia pasti akan sangat mengkhawatirkan keselamatanku, kan? Tidak tahu apakah karena sedang merasa cemas atau bukan, tapi aku harus menelpon Master Yi terlebih dahulu untuk memberitahu aku masih hidup. Yi-Chen merasa bersemangat sesaat ketika melihatnya. Ketika bergegas dari Jinling, yang paling ditakuti Yi-Chen adalah nyawa Song Wanting terancam. Sekarang melihat Song Wanting dengan mata kepalanya sendiri membuat Yi-Chen benar-benar terbebas dari semua ketegangan dan kekhawatiran yang dialami sebelumnya. Song Wanting sedang memanjat batu yang relatif datar di tengah gunung. Dia mengeluarkan ponselnya tapi masih tetap tidak menunjukkan mendapat sinyal. Dia berjalan bolak-balik di atas dengan sambil memegang ponsel dan akhirnya berhasil mendapatkan sinyal ponsel. Jadi dia buru-buru berdiri kemudian membuka WeChat. Karena jaringannya sangat buruk, WeChat-nya masih terus mencari sinyal. Setelah menunggu beberapa menit, WeChat berubah dari mencari sinyal menjadi terhubung. Meskipun sudah terhubung, tapi dia tidak menerima satupun pesan WeChat baru. Jadi dia menyerah menggunakan WeChat dan langsung menelpon Yi-Chen. Untungnya meskipun garis sinyal hanya satu baris dan hampir tidak mungkin terhubung ke internet, tetapi sinyal ini sudah dapat melakukan panggilan. Setelah panggilannya berdering 2 kali, dia mendengar suara Yi-Chen. Wanting, bagaimana kabarmu sekarang? Song Wanting mendengar suara Yi-Chen, merasa Yi-Chen seolah-olah berada di sampingnya, sehingga dia menjadi bersemangat dan menangis. Master Yi, aku masih hidup. Yi-Chen berkata dengan lembut, aku tahu, ya. Song Wanting sudah terisak. Master Yi, terima kasih. Jika bukan karena Anda, aku pasti sudah mati sekarang. Yi-Chen menatap punggung Song Wanting dengan sedih dan berkata dengan lembut, Wanting, aku ingin memberitahumu satu hal. Kamu jangan gugup, apalagi takut. Song Wanting buru-buru berkata, Master Yi, silakan katakan. Yi-Chen berkata dengan serius, aku tahu kamu mengalami kecelakaan dan aku sudah berada di Jepang. Hah? Song Wanting bertanya dengan penuh semangat. Master Yi, Anda sudah di Jepang? Yi-Chen berkata, ya, aku ada di Tokyo. Song Wanting merasa sangat bahagia dan terharu. Dia berkata dengan sembari menangis, Master Yi, Anda benar-benar datang ke Tokyo untuk mencariku? Yi-Chen menghela nafas dan berkata, Wanting, aku berada di Kabupaten Nishitama
tepat kecelakaanmu terjadi. Song Wanting benar-benar tidak percaya dan berseru, "Master Yi, bagaimana Anda tahu aku mengalami kecelakaan di Kabupaten Nishitama? Anda sekarang berada di mana?" Yi Chen berkata dengan serius, "Wanting, aku sekarang tepat di belakangmu." Alasan mengapa Yi Chen memberitahu Song Wanting secara perlahan-lahan adalah karena dia takut kalau tiba-tiba memanggilnya atau mengatakannya berada di belakangnya akan membuatnya terkejut. Lagi pula Song Wanting sudah berjalan sendirian di hutan pegunungan ini begitu lama. Jika dirinya tiba-tiba muncul tanpa persiapan, dia pasti akan terkejut. Oleh karena itu, Yi Chen memilih untuk memberitahunya selangkah demi selangkah. Pertama-tama memberitahunya kalau dirinya berada di Jepang dan ada di Tokyo, lalu sudah ada di Kabupaten Nishitama. Kemudian baru memberitahunya kalau dirinya ada di belakang. Song Wanting tanpa sadar langsung menoleh begitu mendengar kata-kata Yi Chen. Dan ternyata benar saja, dia menemukan sosok yang dikenalnya berdiri di sekitar 10 meter di belakangnya. Sosok yang akrab itu mirip dengan Yi Chen yang dia rindukan di saat kritis. Master Yi. Jantung Song Wanting berdetak cepat karena terlalu gembira. Dia bermimpi pun tidak berani membayangkan kalau Yi Chen akan tiba-tiba muncul di sini. Song Wanting sekarang benar-benar dipenuhi dengan rasa haru juga bahagia. Dia bergumam dalam hati, "Master Yi benar-benar datang untuk menyelamatkanku di waktu yang sudah begitu larut dan jarak yang begitu jauh. Master Yi ternyata dalam waktu beberapa jam sudah muncul di hadapanku. Ini adalah hal yang paling berharga di dalam film. Kalau dipikir-pikir posisiku ini di hatinya pasti sangat penting." Memikirkan hal ini membuatnya benar-benar merasa terharu sehingga dia menangis dan berteriak, "Master Yi." Kemudian dia berlari ke arah Yi Chen. Yi Chen takut dia akan terjatuh di jalan gunung, jadi buru-buru menghampirinya. Begitu tiba di sampingnya, Song Wanting langsung menghambur ke pelukan Yi Chen. Dia menangis dan berkata, "Master Yi, aku tidak sedang bermimpi kan? Apakah ini benar-benar kamu? Kamu benar-benar datang untuk menyelamatkanku?" Yi Chen menepuk punggungnya dengan ringan dan menghiburnya. "Kamu tidak bermimpi, ini benar-benar aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu." Song Wanting menangis dan berkata sambil terisak, "Master Yi, aku pikir tidak akan bertemu lagi denganmu dalam hidup ini." Yi Chen bertanya padanya, "Apakah kamu meminum pil yang aku berikan?" Song Wanting mengangguk berulang kali dan memeluk erat Yi Chen. Dia menyadarkan kepala di bahunya dan berkata, "Aku mendengarkan ucapanmu dengan patuh dan terus membawa obat itu. Setelah mobil ku tumpangi jatuh dari tebing, aku langsung meminumnya. Untung ada obat itu. Kalau tidak, Master Yi mungkin sudah tidak dapat melihatku lagi." Yi menghela napas pelan dan berkata, "Obat itu diberikan kepadamu justru untuk kamu gunakan di saat darurat. Tapi aku juga tidak berharap kamu akan benar-benar menggunakannya. Tidak disangka hari ini akan menjadi kenyataan." Song Wanting sangat berterima kasih dan berkata di tengah isakannya, "Master Yi, keberuntungan terbesar dalam hidupku adalah mengenalmu. Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak berada di dunia ini lagi. Kebaikanmu tidak akan bisa kubalas seumur hidupku." Song Wanting sangat berterima kasih kepada Yi Chen. Saat itu Feng Shui di kamarnya tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga keberuntungannya terpakai dengan cepat, bahkan nyawanya juga terancam. Jadi bukan karena Yi Chen yang jadi jika bukan karena Yi Chen yang memeriksakannya tepat waktu, dia mungkin sudah meninggal sejak awal secara tidak sengaja. Belum lagi Yi Chen juga membantunya mengambil posisi kepala keluarga Song selangkah demi selangkah. Hal ini dia menghadapi bahaya begitu besar di Jepang dan benar-benar beruntung pada obat yang Yi Chen berikan untuk keluar dari bahaya. Sekarang Yi Chen juga melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyelamatkannya di tengah pegunungan Jepang di tengah malam. Kebaikannya ini sudah membuat Song Wanting bersyukur. Terlebih lagi dia sangat mencintai Yi Chen di dalam hatinya. Jadi pada saat ini dia menganggap Yi Chen sebagai orang yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Song Wanting bahkan memiliki pemikiran di dalam hati. Dia merasa, mulai hari ini aku bersedia melakukan apa saja demi Master Yi. Bahkan jika Master Yi memintaku untuk mati, aku juga bersedia mati untuk
menjawabnya tanpa mengeluh. Yichen tidak tahu pergulatan batin seorang Wanting saat ini. Dia hanya menggunakan nada lembut untuk menghiburnya. Wanting, di antara kita tidak perlu mengucapkan terima kasih, apalagi mengatakan kebaikan dan sebagainya. Kamu adalah temanku. Aku menyelamatkanmu adalah hal yang benar. Jangankan di Jepang, meskipun kamu di lautan api, aku juga tidak akan ragu. Yichen mengungkapkan kepada Song Wanting keteguhannya terhadap teman dan persahabatan, tetapi dia tidak menyangka kata-kata ini di telinga Song Wanting akan menjadi pengungkapan perasaan yang paling mengharukan di dunia. Rasa cintanya terhadap Yichen saat ini sudah sangat dalam. Dia bahkan rela melakukan dengan begitu erat. Dia bahkan rela memeluknya dengan begitu erat dan membuat dirinya bercampur dengan tulangnya. Hatinya penuh dengan rasa cinta terhadap Yichen. Otaknya memanas dan dia segera menegakkan tubuh, mencium bibir Yichen. Ini adalah ciuman kedua Song Wanting terhadap Yichen, juga ciuman kedua dalam hidupnya. Bibirnya dingin, juga terasa sedikit asin dari air matanya. Hal ini membuat Yichen tiba-tiba merasa iba. Song Wanting mencium Yichen dan memeluknya semakin erat. Pada saat ini dia sangat berharap waktu berhenti sehingga dirinya dan pria yang dicintainya dapat berada di saat indah ini selamanya. Bahkan jika hidupnya tiba-tiba berakhir di saat ini, dia juga sudah puas. Sayangnya kenyataannya bukan dongeng. Ketika dia hanyut dalam ciuman, terdengar suara helikopter dari sebuah lembah yang tidak jauh. Yichen buru-buru menoleh dan melihat ada 3 helikopter berbaris di langit. 3 lampu sorot berdaya tinggi menyinari lembah bolak-balik dari hidung helikopter. Yichen buru-buru berkata kepadanya, "Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Sekarang semua polisi di Tokyo sedang mencarimu." Song Wanting berkata dengan cemas, "Master Yi, bagus sekali jika polisi mencariku. Aku kebetulan ingin melapor polisi." Yichen sedikit mengernyit dan bertanya kepadanya, "Kamu ingin lapor polisi?" "Iya," Song Wanting berkata dengan tegas. "Truk yang menabrak mobilku sudah jelas direncanakan sebelumnya, yaitu untuk merenggut nyawaku." Song Wanting berkata dengan mata merah juga sedih. "Tidak masalah jika bajingan-bajingan ini hanya menargetkanku, tapi mereka malah melibatkan orang yang tidak bersalah. Kedua asistenku dan supirku semuanya." Song Wanting tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosinya. Begitu membicarakan ini, dia berkata dengan tercekat, "Chen Yan dan Xiao Hui sudah bekerja lama denganku. Mereka begitu jujur dan teliti. Tahun baru saja masih menemaniku ke Jepang untuk dinas. Aku masih berencana untuk membawa mereka bersenang-senang di Tokyo. Tidak disangka mereka..." Song Wanting menangis sedih dan tidak bisa berbicara lagi. Yichen buru-buru menghiburnya. "Wanting, tenang saja, mereka tidak akan mati sia-sia." Song Wanting mengangguk. Dia menyeka air matanya dan dengan tegas berkata, "Jadi aku ingin melaporkan kepada polisi untuk menangkap pelakunya agar pelakunya dapat dihukum sesuai hukuman berlaku dan membalas dendam Chen Yan dan 2 orang lainnya." Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tidak ada gunanya kamu melapor polisi, karena kamu tidak familiar dengan kehidupan di Tokyo, malah akan membuat musuh waspada." Song Wanting buru-buru bertanya, "Master Yi, apa maksudmu tidak perlu lapor polisi?" "Iya," Yichen mengangguk dan berkata, "Wanting, kita pasti tidak tahu apakah orang di Jepang atau di Tokyo atau di Tiongkok yang menginginkan nyawamu. Oleh karena itu, melapor pada polisi di Jepang tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kamu percaya padaku, serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas dan memberikan kepadamu juga 3 orang yang sudah meninggal sebuah penjelasan." Song Wanting tidak ada keraguan sedikit pun mendengar ucapan Yichen, lalu berkata dengan tegas, "Master Yi, aku akan mendengarkanmu." Yichen mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku memiliki teman di Jepang. Nanti aku akan membawamu terlebih dahulu ke rumah temanku. Untuk sementara kamu jangan menghubungi siapapun, termasuk kakekmu dan anggota keluargamu yang lainnya. Tunggu sampai masalah sudah diselidiki jelas, baru bicarakan lagi." Song Wanting bertanya dengan keheranan, "Master Yi, bisakah aku memberitahu kakekku? Dia pasti sangat mengkhawatirkanku sekarang."
Jika aku terus menghilang, aku khawatir dia akan terlalu cemas dan mempengaruhi kesehatannya. Izen tersenyum sedikit dan menghiburnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kakekmu sudah menggunakan pil permajaan, jadi tidak akan ada masalah serius. Dan jangan lupa kalau sebelumnya di hari ulang tahunmu, aku memberikanmu sebuah pil permajaan juga memberikan sebuah pil permajaan kepadanya. Dia pasti tidak akan ada masalah. Chen menjelaskan lebih lanjut, sebagian besar rahasia justru bocor dari mulut orang sendiri. Jika ingin menjaga rahasia sudah seharusnya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lebih baik tidak ada orang lain yang mengetahui selain diri sendiri. Kalau tidak, begitu rahasia ini diketahui orang lain, akan sulit untuk memastikan tidak diketahui orang lebih banyak lagi. Meskipun Song Wanting sedikit tidak terima, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Jichen, lalu berkata dengan serius, "Baiklah Master Yi, kalau begitu aku tidak akan memberitahu siapapun." Jichen mengangguk dan bertanya padanya, "Kamu tadi tidak menghubungi kakekmu dan anggota keluarga lainnya kan?" Tidak ada." Song Wanting buru-buru berkata, "Aku langsung meneleponmu begitu ponselku mendapat sinyal. Tadinya setelah berhasil menghubungimu, aku akan menghubungi kakek." Jichen buru-buru berkata, "Kalau begitu cepat matikan ponselmu. Jangan menerima telepon apapun, juga jangan menggunakan WeChat dan aplikasi lainnya." Song Wanting berkata dengan patuh, "Baiklah, Master Yi, aku akan langsung mematikan sekarang." Lalu dia langsung menekan dan menahan tombol power untuk mematikan ponsel yang layarnya sudah rusak. Dia teringat satu hal, lalu menatap Chen dengan wajah kebingungan dan bertanya, "Master Yi, bagaimana kamu menemukanku di tengah hutan pegunungan ini?" Chen berkata jujur, "Nona dari keluarga itu di Jepang adalah temanku. Setelah kamu mengalami kecelakaan, aku memintanya untuk membantuku mencarimu. Dia mengirim beberapa master ninja Jepang yang juga ninja legendaris untuk mencari petunjukmu di pegunungan Kabupaten Nishitama. Mereka berhasil menemukan mobil SUP-mu yang mengalami kecelakaan. Kemudian mereka mengikuti jejakmu sampai di sini. Setelah aku mendapatkan posisimu, aku bergegas kemari." Song Wanting berseru, "Hah, ninja? Master Yi, maksudmu benar-benar ada ninja di dunia ini?" Chen mengangguk dan berkata, "Ninja sebenarnya bukan masalah besar. Dia seperti master seni bela diri di Tiongkok kita. Mereka semua benar-benar nyata." Song Wanting mengangguk, kemudian teringat sesuatu dan langsung berseru, "Mereka diam-diam mengikutiku. Kalau begitu, bukankah mereka sekarang juga diam-diam mengawasi kita?" "Ah, ini." Chen tersenyum canggung dan berkata, "Kamu benar. Mereka memang mengikuti secara diam-diam." Song Wanting merasa malu. Kalau begitu apa yang kita lakukan barusan? Mereka melihat kita semua." Chen mengangkat bahunya tanpa daya. "Mereka pasti melihatnya." Song Wanting merasa sangat malu sehingga menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Master Yi, kamu tidak mengingatkanku, ini terlalu memalukan." Chen membuka tangan dan berkata dengan wajah polos, "Wanting, masalah ini tidak bisa menyalahkanku. Aku mana mungkin bisa tahu kamu akan tiba-tiba memelukku saat itu otakku juga kosong." Wajah Song Wanting memerah teringat adegan tadi ketika dirinya melompat ke pelukan Chen dan mencium bibirnya. Dia lalu berkata dengan malu-malu, "Aduh, jangan membicarakan ini lagi. Master Yi, sekarang kita kemana?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan hiburan dan akan mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.